Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Agustin Nurhawan Surya Dharma, NIM 2020621211055 dari kelas A1. Di sini saya akan presentasi dengan membawakan materi tentang aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Yang pertama yaitu pengertian bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Suatu bangunan memiliki bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip bangunan. Suatu bentuk dasar merujuk pada garis batas khusus dari suatu bangunan atau suatu bentuk volumeritas. Bentuk dasar tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi suatu bentuk volumetris dan mengakotorikinya. Selanjutnya yaitu pengaplikasian bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Yang pertama yaitu titik. Titik menandakan sebuah posisi dalam ruang secara konseptual. Titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun kedalaman, dan oleh sebab itu sifatnya statis, memusat, dan tidak berarah, dan merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjuk posisi dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Selanjutnya yaitu garis. Sebuah titik yang dipanjangkan akan membuat garis. Secara konseptual, garis memiliki panjang tapi tanpa lebar maupun kedalaman. Garis merupakan suatu elemen penting dalam sebuah formasi konstruksi visual. Garis dapat digunakan untuk menghubungkan, menopang, mengelilingi, ataupun memotong elemen-elemen visual lainnya. Menjelaskan batas-batas serta memberikan bentuk kepada bidang, menegaskan permukaan bidang. Selanjutnya yaitu bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke arah selain ke arah hakikinya, maka ia akan menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, bidang memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki kedalaman keterangan. Keterangan pada bidang di sini yaitu garis kuning adalah bidang atas kepala, garis merah bidang dinding, garis biru yaitu bidang dasar. Selanjutnya yaitu ruang. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikinya akan menjadi sebuah ruang atau volume. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman. Di sini ada keterangannya, yaitu keterangan pada jendela di balik villa. Seperti ini garis oranye bentuk ruang segitiga, garis biru bentuk ruang persegi. Keterangan pada hot chocolate house, yaitu garis biru bentuk ruangan persegi. Keterangan pada Fairview Eco Lodge, garis oranye ini bentuk ruang segitiga dan garis ungu ini bentuk ruang bundar atau ruang lingkaran. Selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk arsitektur adalah titik sentuh antara massa dan ruang. Bentuk-bentuk arsitektur adalah tekstur, material, modulasi, cahaya, dan bayangan. Semua yang berkombinasi untuk menghadirkan suatu kualitas atau roh yang mengartikulasikan ruang. Kualitas arsitektur. Di sini juga ada keterangannya seperti keterangan bentuk pada jendela di balik villa. Garis oranye ini membentuk sebuah bentuk segitiga. Garis biru ini bentuk persegi. Dan keterangan pada hot chocolate house, yaitu garis biru ini bentuk persegi. Dan keterangan pada bentuk Fairview Eco Lodge itu bentuk pada garis oranye bentuk segitiga, dan pada garis ungu bentuk lingkaran atau bundar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perancangan pada bangunan. Yang pertama, keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan adalah sama. Yang kedua,
Irama atau rhythm. Irama adalah elemen desain yang dapat mengunggah emosi terdalam. Visual irama ditandai dengan sistem pengulangan unsur visual yang dapat dikenal dan diingat dengan mudah secara teratur. Dominasi atau epis. Epis yaitu disebut juga pusat perhatian merupakan pengembangan emosi dominasi yang bertujuan untuk menjualkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai estetik, yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Selanjutnya itu kesatuan unit atau unity. Kesatuan adalah keterpaduan di mana unsur dosen menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi. Selanjutnya yaitu lanjutan dari prinsip-prinsip perencanaan pada bangunan. Selanjutnya adalah keselarasan atau harmoni. Keselarasan dalam sebuah desain adalah keteraturan tantangan di antara bagian bangunan, yaitu susunan seimbang menjadi sesuatu yang padu dan utuh. Selanjutnya itu pengulangan atau repetition. Pengulangan merupakan pengulangan dari sebuah elemen visual dalam sebuah bangunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu transformasi. Merupakan prinsip bahwa konsep bangunan atau organisasi arsitektur dapat diubah melalui serangkaian manipulasi dan partisipasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas konsep awal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini saya menyimpulkan dari ketiga bangunan hasil survei yang sudah saya jelaskan, setiap bangunan sangat kental dan akan unsur arsitekturnya. Mulai dari jendela di balik villa, Chocolate House, dan Firefly Ecology dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip perencanaan pada bangunan. Sang desainer telah menciptakan bangunan yang baik dengan menciptakan eksterior maupun interior yang memenuhi kebutuhan manusia akan bangunan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.